Shalom Mama Opa. Shalom semuanya dalam keadaan baik dan sukacita ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun Jakarta. Opa Oma, kami dari Elohim Rapa akan berpantun. Simak pantun kami, beri nilai kepada kami. Amin. Shalom. Semangat ya. Yuk. Pantun Ria. Naik delman ke pasar ikan. Beli bandeng campurin terang. Ayah datang dengan rombongan. Antar Tuan Raje. Tuan Putri. Di pinggir kolam makan bubur. Jangan lupa makan keripik. Dari semalam nggak bisa tidur. Selalu teringat wajahmu yang cantik. Kalau makan buah sisa jangan dibakar pakai asap. Karena habis merusak rasa. Kalau abang sudah siap, kapan abang mau ke rumah ayah? Aja anak petik kecapi. Anaknya malah petik bumi. Emang enak cuaca begitu ngopi. Habis ngopi ngelone enak. Kutu ade ada di kepala. Katanya gare-gare makan duku. Ku tak mau kehilanganmu. Karena kau yang selalu ada di hatiku. Pergi ke sungai mencari ikan arwana. Ikan dicari sampai hari tinggi. Bagaimana cara mengusir virus corona agar negara aman sentosa lagi? Pergi ke hutan mencari rotan. Jangan lupa mencari ubi kayu. Jika abang seorang jantan, sayangnya sedikit kemayu. Bengkuang naruh di peti. Itu peti banyak labe-labenya. Abang eman siap menanti. Tapi ngeri sama babenya. Aja pare beli rebane. Pas di jalan ada orang perang. Cintaku kian membara. Hanya untuk kamu seorang. Banyak arus tapi banyak ikan. Ambil saringan di atas loteng. Abang kurus bukan kurang makan, tapi karena keseringan memikir enak. Kasudin enaknya lewat Jagorawi. Niat apel di area perkantoran. Bang Udin ngakunya anak Betawi. Lihat ondel-ondel dia gemeteran. Ke Indramayu lewatnya jembatan Comang. Bawa perlengkapan taruh di depan gerbang. Bukan ngerayu, bukan ngegombang, tapi ini ungkapan dari hati abang. Teh dimasak sampai mateng. Enak perut kalau kenyang. Enak teh jangan sok kayak orang ganteng. Nenek-nenek aja disamperin. Yuk, kita semua ke Umas yuk. Di sana ada ibadah luar biasa loh. Nggak ada umur tua, muda semua. 17 tahun semuanya. Itu mau ketemu siapa tuh yuk? Yang khotbah hari ini tuh. Ibu Elizabeth sudah di sana, yang Kosa dan Ibu Hana yang cakep. Kembaliannya cepat buruan. Nanti nggak dapat bangku loh. Ayo cepat. Yuk kita ke sana cepat. Pak Esther, Ya. ini luar biasa ya Pak Esther ya. Iya benar nih Pak Aman. Ayah sampai bingung. Pinter-pinter amat ya. Saya lebih lagi. Orang Jawa suruh bahasa Betawi kagak bisa. Kan tadi tuh udah pada kasih pantun. Ayah boleh ya kasih satu aja? Boleh. Boleh ya? Boleh. Jalan-jalan ke Tugu Monas. Cakep. Jangan lupa bawa topi biar nggak kena panas. Cakep. Kalau yang gathering-nya Babe Cangcing belum punya komunitas, yuk sampai-sampai datang ke Harusnya jangan pakai Umas. ini. Cakep.
tamunya Tuhan luar biasa ya. Oh ya. Yang tanya nih ya. Sampai sini mulai. Tuhan Yesus dong. Oke. Yang sama-sama nyanyi ya. bersukacita? Oh, puji Tuhan. Ah, kagak kelihatan orang bersukacita nih kok. Lah mukanya aja pada Pepaye. udah kayak pepaye. Udah kayak pepaye. Yang bener dong. NTT nih yang ada janji udah pada bahagia belum? Happy belum? Maju. Musik, tolong musik. Ondel-ondel. Kita nonton ondel-ondel, ya.
lagi ya. Kita grup Elohim Shalom. Kita pengen hibur mangkok sekalian. Semoga terhibur. Penonton. Ayo mau sampai dulu pakai pantun ya. Ke pasar melihat titik. Jangan lupa mampir beli sayuran. Ketemu lagi dengan kita masih cantik. Asik. Yang hobinya shopping sayuran. Ini empok-empok udah pada caem-caem. Iya, kece-kece. Emang mau kemana? Kagak tahu. Lah, kan kita mau ke Umas beribadah. Oh iya. Di kapal sirih. Iya, kita mau Pak. Ya, emang bener tuh. Kita mau ngerayain bareng emak dan di Umas ya. Pan Ai juga mau ngajak empok-empok ke PRJ no. Udah dibuka PRJ-nya. Ayo, kita ke sana ya. Jangan dulu dong. Kita pergi dulu ke Umas. Kita kebaktian dulu. Sebelumnya Ai mau setahunnya kayak tete incing seni semua. Nyak babe yang cakep-cakep dan ganteng-ganteng. Apalagi ini yang paling ganteng. Asik. 5 roti 2 ikan. Asik. Dimakan 5.000 orang. Sisinya itu tahu berapa? 12. Pulang bungkus ya sekalian ya. Yang kita pada berkati ya Nyak babe. Iya teman-teman, sebelum kita berangkat ke PRJ, kita nyanyi untuk Tuhan dulu ya. Musik. Tuhan aye. Mari kita menari sama-sama. Ayo menari. Tuhan aye. Tuhan aye, Babe di sorga. Tuhan aye. Tuhan aye, Juru Selamat. Tuhan aye. Tuhan aye, penebus dosa. Diampuni dosa. Wow, Empok, Encing, Nyonya, Babe, gimana? Tadi saya lihat nggak berdiri, saya sekarang maunya berdiri loh, sama goyangannya yang ondel-ondel. Tapi kalau nggak bisa berdiri duduk aja ya.
Tapi udah duduk jangan ke WC, ntar balik lagi ke sini. Oke? Oke, kita berdiri yuk, tepuk tangan lagi. Yuk, kita pergi ke gereja. Lihat yang goyang cuma gini-gini aja. Ayo, pinggangnya belum pada pegel kan? Oke ya, dilihat ya kiri kanan sampai ke belakang ya. Yuk kita pergi ke gereja. Yuk kita gandeng. Yuk kita gandeng emak. Yuk rame-rame pergi ke rumah. Yuk kita pergi ke gereja. Yuk kita ngajak teman-teman. Memuji Tuhan dan menyembah. Masuk dalam hadirat.
Elizabeth, Bapak Junaidi Salat. Kita bersyukur boleh hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang juga buat Ibu Hilda. Ibu Hilda salah satu pengurus UMAS yang luar biasa yang selalu memberkati UMAS. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu. Ibu boleh lanjut dengan lenong Betawinya. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa ya. Saya mengucap syukur kalau hari ini bisa bersama empok-empok nya babe encang-encing. Semua kemurahan kasih Tuhan saja ya. Ya ini dengar firman Tuhan dulu ya. Sebentar, cuma 20 menit ya. Karena kita hidup harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu semua saya untuk berdoa kita semua ya menghormati firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau taruhkan kami di kota Jakarta ini Tuhan. Khususnya ada rencana Tuhan yang besar buat kami supaya hidup kami berdampak bagi banyak orang Tuhan, terutama orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur dengan kondisi keadaan apapun kota Jakarta ini, anak-anak Tuhan tetap terpelihara karena janji Tuhan Immanuel, Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Dan sampai hari ini pun kami boleh kuat, kami memperoleh kesehatan, itu juga semua karena Engkau saja. Dan hari ini Tuhan, urapi kami semua tanpa terlewati satupun untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu, yakin dan percaya firman-Mu itu adalah dasar hidup kami, tuntunan bagi jalan kami Tuhan, supaya hidup kami tidak tersesat dan kami mengerti akan kehendak Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya, biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kemudian bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Saya Elizabeth, istri almarhum Bapak Pendeta Junaidi Salat, yang kami juga dulu sama-sama melayani di sini ya. Junaidi Salat jadi Junaidi Salib. Iya, ikut Tuhan kan pikul salib, bener nggak? Ya, harus pikul salib ya. Salib kita bermacam-macam ya Bapak Ibu. Bang Jun sudah tinggalkan saya hampir 5 tahun ini. Ya, sudah masuk 5 tahun tanpa terasa. Dan saya ditinggalkan Bang Jun, tidak ditinggalkan apa-apa, cuma ditinggalkan iman dan ditinggalkan jemaat para murtadin semua ya, yang berisiko berat juga bagi saya secara pribadi. Sempat ada kekhawatiran juga dulu, gimana entar saya nih ya gitu, saya mesti ngadepin mereka begitu ya. Tapi kembali lagi saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau percayakan saya untuk meneruskan misi visimu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, saya percaya Engkau yang akan memperlengkapi. Walaupun memang terseok-seok saudara ya, tetapi kita nggak pernah jatuh sampai tergeletak ya. Memang kami dari dulu pelayanan kami modal dengkul dan air mata saja ya. Ya, dari PK-PK pelayanan Bang Jun kita sering simpen di lemari di bawah baju gitu ya. Nanti kalau udah mau persekutuan baru kita buka-bukain, itu saja ya. Tapi Tuhan nggak pernah tinggal diam, tetap terus bekerja ya. Tuhan kalau Tuhan memang sudah menggerakkan seseorang, nggak bisa menutupnya ya. Dan satu perikop yang memberikan kekuatan bagi saya dalam firman Tuhan, cerita janda di Sarpat. Tahu janda di Sarpat? Tahu ya. Itu yang memberikan kekuatan bagi saya.
Tuhan, kalau janda di Sarpat ditolong oleh Tuhan, maka masa janda di Kayu Manis nggak dipelihara oleh Tuhan? Makanya itu yang saya selalu ingat, saya pasti dipelihara oleh Tuhan, saya gitu. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kalau yang udah sendiri ya, jangan khawatir. Babe di sorga luar biasa kasihnya, ya. Pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Sampai saat ini saya ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, dan saya tetap terus menjalankan persekutuan doa itu, ya, semua kemurahan Tuhan saja. Baik, mungkin itu saja yang sekilas info, ya. Saudara, saya ajak Bapak Ibu nyak babeng cangcing baca firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16, ya. Satu perikop yang tidak asing lagi bagi kita, supaya kita sadar Tuhan memanggil kita nih untuk apa gitu loh. Nggak sekedar jadi orang Kristen, ya, dari kecil setia, ya, tapi ada maksud Tuhan. Tuhan panggil kita tuh untuk apa? Terutama kita harus jadi berkat, ya, menghasilkan buah-buah pertobatan, sehingga kita boleh bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Belum seragam dong. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Nah, kita seringkali mengklaim janji Tuhan yang di belakang, ya, supaya apa yang kamu minta diberikan kepada kita, ya. Tuhan, minta kaya dong Tuhan. Tuhan, minta dong anak-anak saya diberkatin. Tuhan, minta dong, ya, cucu-cucu saya pinter-pinter semua. Tuhan, minta sesuatu yang untuk menyenangkan hati kita, tubuh kita, hidup kita. Nah, kapan kita menyenangkan hati Tuhan? Ada yang berdoa di sini setiap hari, Tuhan, hari ini saya kirim jiwa dong. Ada nggak? Jarang ada. Tuhan, hari ini siapa ya yang mau saya injilin? Jarang ada, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu pernyataan tegas dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, kepada kita semua yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih, supaya kita diajar, ya, supaya kita ini hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita menjadi berkat bagi banyak orang, ya, lewat buah pertobatan kita. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen, saya berharap Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen bukan karena faktor keturunan, ya, bukan karena faktor pernikahan, juga bukan karena faktor jabatan, ya. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara dipilih Tuhan, ya, karena Tuhan memilih saudara, dan saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya. Nah, biasanya kalau Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara, biasanya Tuhan akan berkarya dalam diri kita, ya, dalam diri kita masing-masing, ya, sehingga saudara dan saya memiliki buah-buah pertobatan, ya. Bangsa Israel dipilih Tuhan, ya, walaupun ada banyak mungkin saat ini kita lihat di berita, ya, lagi rame mereka, tapi kalau Tuhan udah pilih, saya nggak ada lawan, gitu ya. Itu semua proses. Tapi kalau Tuhan udah pilih, ada sesuatu yang Tuhan tetapkan untuk bangsa Israel, ya. Kenapa bangsa Israel dipilih Tuhan? Yang pertama, semua nabi-nabinya itu berasal dari bangsa Israel. Nah, kalau ada nabi yang berasal di luar bangsa Israel, perlu dipertanyakan. Nabi dari Jonggol kali ini. Nah, jadi semua nabi-nabinya itu berasal dari bangsa Israel. Nah, ciri-ciri nabi dinubuatkan, bernubuat, dan bermujizat. Kalau nggak ada tiga itu bukan nabi, ya.
Tapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan menubuatkan nabinya dari bangsa Israel, maka Tuhan berperkara. Ya. Yang kedua, Allah menjadikan mereka menjadikan bangsa yang cerdas. Benar gak? Handphone yang saudara pakai nih, yang nyiptain siapa? Dari sana Israel. Lampu dari sana Israel. Minuman, ya Israel yang suka buat perang tuh sama saudara kita ya. Perang. Tapi minumnya itu, ya kan aneh gitu. Ya, suka ngata-ngatain kita, ya kan? Tiap hari padahal bajunya dipakai buat sembahyang, bener nggak? Iya, baju koko, bajunya si engkok, bener nggak? Ih, baju China, baju koko, ya, bukan baju mereka, baju orang Cina. Namanya koko, namanya, ya kan? Nah, oleh sebab itu kalau kita dipilih Tuhan, kita juga memiliki kecerdasan, benar nggak? Kita diberikan kecerdasan. Apa ada di sini ibu-ibu yang bersaksi? Saudara-saudara, saya mau bersaksi. Anak saya 3, tapi goblok semua. Ada nggak yang kayak gitu? Agak ada. Tuhan kasih kecerdasan buat kita, benar nggak? Kita dipanggil, dipilih sama Tuhan. Sebenarnya kita nggak layak. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, Dia panggil Bapak Ibu Saudara, ya. Kita ini nggak ada bagus-bagusnya, udah sipit, pesek, hitam, penuh dosa, benar nggak? Iya. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, dipungut. Pungutnya nggak sembarangan, jadi anak, nggak tanggung-tanggung, bukan jadi hamba, jadi anak, benar nggak? Kalau udah jadi anak, statusnya jelas, ya, menerima ahli waris. Ya, kalau hamba mah istilahnya nggak ada apa-apanya, lo nggak suka datang ke rumah gue bisa tendang lo, pergi. Hamba. Tapi kalau udah anak, wah, sesuatu yang luar biasa. Ya, kita dijamu dengan baik, ya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita dipilih oleh Tuhan, ya, betapa beruntungnya kita. Ya, saya bersyukur dari 11 bersaudara, 1 sampai 5 haji semua, hajah. 6 sampai 11 Kristen. Kristen ini Kristen hancur, Kristen tanpa pertobatan. Ya, kalau minggu ke gereja jalan, Senin ke dukun, gitu lagi kerjaannya. Udah luar biasa gitu ya. Nah, saya dipilih Tuhan, ada maksud Tuhan buat keluarga saya. Saya walaupun nggak ngerti, pokoknya saya udah punya prinsip tuh waktu itu. Pokoknya mau diapain juga, sekali Yesus tetap Yesus dah. Gitu. Sampai saat ini, saudara, ya, singkat cerita akhirnya saya dijamah Tuhan, saya mengalami pertobatan. Lalu saya puji Tuhan, Tuhan kirim Bang Jun buat saya, jadi saya tambah mantap, saudara. Tambah diperlengkapi. Akhirnya apa? Saya punya kerinduan supaya keluarga saya nih yang haji ini bertobat, yang brengsek bertobat, gitu ya, istilahnya begitu. Ya, singkat cerita akhirnya satu persatu saudara dipulihkan. Firman Tuhan digenapin, 1 orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Ya, tinggal 2 orang lagi, Bu Hajah. Tadi mau saya bawa ke sini. Ada aja emang Tuhan tuh iblis ya kadang-kadang ya. Sorry Bu, kagak jadi ngikut katanya. Kenapa? Ada acara, udah rapi tuh dengan dandanannya mereka gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, belum waktu. Saya sering ajak dia supaya dia dengar loh ya. Iman timbul dari pendengaran. Saya pura-puranya gini, lu fotoin gue dong. Lu sering pelayanan. Harus berhikmat saudara, bawa jiwa, bener nggak? Saya bilangnya fotoin gue, lu syuting gitu. Nah, sepanjang jalan tuh kita kan memberitakan kabar keselamatan. Ya kan? Nah, di gereja pun dia dengar kan gitu. Firman Tuhan tidak akan sia-sia ya Bapak Ibu. Amin. Ya, ada 3 proses pemilihan Tuhan kepada kita ya. Bagaimana Tuhan memilih Bapak Ibu dan saya menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Yang pertama, ayat 16 bagian yang A, yang pertama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Bapak Ibu Saudara,
inisiator. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan, memilih Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Allah tidak berinisiatif, kita mah kagak ada seperti sekarang ini. Ya, itu semua karena Allah yang Maha Kasih itu berinisiatif mengutin kita. Tuhan ini kayak pemulung mengutin kita, ya. Supaya kita dijadikan, dibentuk menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi bejana yang indah, ya. Lalu kita diselamatkan. Itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sejak dari rahim ibu kita, ya, kita dikandung, Tuhan sudah memateraikan kita, ya. Berarti kita sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan. Kalau Tuhan udah pilih, lo mau kabur kemana kagak bisa, lo pasti dikejar, ya. Nah, saudaraku, saya bersyukur, saudara, ya. Walaupun sering keluar masuk gereja gitu ya, tapi kok Tuhan udah tangkep, ya saya nggak bisa keluar mana, ujungnya tetap aja di gereja juga, gitu. Bertobat, terima Yesus. Kalau Tuhan nggak sayang sama saya gimana, ya agak ada ceritanya. Yang kedua, saudara, Allah menetapkan kita, ya. Allah menetapkan kita. Aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Bapak Ibu Saudara, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ditetapkan sebagai pemusik, ditetapkan sebagai worship leader, sebagai ketua WBI, sebagai gembala sidang, ya. Tuhan sudah tetapkan kita. Nah, saudara, semua itu ada resiko yang kita hadapin. Benar nggak? Jadi ketua WBI, resikonya ada. Ada jemaat yang nggak disapa, nggak disalamin, dicemberutin. Udah deh, gue nggak mau ke WBI lagi. Saya nggak nyinggung, cuma nyindir. Itu tantangan, benar nggak? Ya, saya pernah pelayanan juga, ribuan orang. Yang belakang saya datang salam, saya kan nggak mungkin nyalamin 1000 orang, ya kan? Sampai di depan ada ibu-ibu bersaksi, disinggung saya loh. Ibu pendeta, saya tidak dikasih salam, bla 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 sebagainya. Aduh, akhirnya saya pribadi dengan dia, saya hubungi, ibu kenapa gini. Akhirnya saya minta maaf lah, ngalah gitu. Ngalah guru perkasa nih kalau orang Jawa bilang. Bapak Ibu Saudara, harus memiliki ketetapan hati, ya. Kita sudah ditetapkan, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan. Meskipun ada resiko yang kita hadapin. Makanya saya bikin lagu rohani Betawi. Ada resiko waktu kita ambil keputusan. Ada resiko waktu kita terima Tuhan Yesus. Bener gak? Ada resiko, iblis pasti kagak diam aja. Ada resiko, keluarga benci ame kita. Bener gak? Iya, ikut Tuhan dibenci, dikucilin, dikata-katain. Itu resiko yang kita hadapin, ya. Tapi percaya, jangan khawatir, Tuhan menyertai kita dan Dia akan tolong kita. Amin. Janjinya ya dan amin, ya. Nah, kenapa saudara kita harus punya ketetapan hati? Buah itu harus tetap, ya. Seringkali kita punya pohon mangga, ya. Kita berharap, wah buahnya banyak. Tapi harapan tinggal harapan. Begitu ada angin badai, rontok tuh bunga-bunganya semua. Kita kecewa, ya. Tetapi saudara, Tuhan tidak inginkan kita. Kita mau waktu masa susah, waktu mau masa senang, waktu mau masa sakit, kita tetap bersuka cita, tetap punya komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus, ya. Kenapa Mas saudara, ya? Kita harus punya ketetapan hati. Kenapa saudara? Karena ketika kita ikut Yesus, ya, sudah pasti saudara, bukan berarti kita bebas dari masalah. Tapi kita banyak mengalami masalah, ya. Silih berganti, ya, menjalani kekecewaan, kebangkrutan, ya, kecewa sama suami, istri, sama anak, kecewa. Ada yang nggak pernah kecewa di sini? Kecewa, ya. Mengalami kebangkrutan, waktu kemarin pandemi bangkrut, banyak yang bangkrut, ya kan? Lalu kita di musim keluarga, kadang-kadang kita berpikir, ya ikut Tuhan kok begini-gini aja ya, kagak ada perubahan. Gue mendingan lihat si Dulno, nggak punya Yesus tapi hidupnya diberkatin. Akhirnya saudara tinggalin Tuhan.
Salah. Ya. Dunia ini tempat sementara. Dunia bakal ditinggalin. Tapi kita harus punya iman yang kuat supaya kita tetap diselamatin. Amin. Soto kudus, soto babat. Tuhan Yesus paling hebat. Amin. Ini saya ada lawan sama dia ya. Ya, saudaraku ya, kita harus punya ketetapan hati ikut Yesus ya. Tetap semangat. Walaupun lagi bokeh, tetap semangat. Kalau hati lagi melimpe-limpe, hatinya seneng, itu sih biasa. Biasa orang dunia bisa lakukan, bener? Duit banyak, cien banyak, ya kan? Doku banyak, hepeng banyak, bersukacita biasa. Coba, kalau bokeh, kagak punya ape-ape, hatinya seneng, itu baru luar biasa. Ini yang Tuhan mau dari kita. Meskipun bokeh tetap bersukacita, tetap necis, bener nggak? Lo kagak tahu gue bokeh, kan gitu. Orang kan melihat apa yang mereka lihat di mata. Padahal mah gue mah udah, kesungkur, reok-reok udah kayak apa, ya kan? Tapi mereka lihat ada penyertaan Tuhan. Oh, dia orang Kristen, ya, tetap bersukacita, ya, karena pandangan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau kita undur, tetapi kita tetap bersemangat. Ya, oleh sebab itu selama kita masih hidup untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, ya, selama kita masih diberikan panjang umur, panjang usia, hidup jadi berkat ya. Yang ketiga, saudara, proses yang ketiga bagaimana Tuhan memilih dan memanggil kita, yaitu supaya kita berbuah lebat. Ya, nggak mandul, tetapi kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, jangan kita dari tahun ke tahun Natalan kagak pernah bawa jiwa. Nyinggung nih, ya bukan nyindir. Bawa jiwa, ya. Kasih tahu ketua kita nih, gue bawa nih si Aminah. Sekarang udah mau dibaptis ntar, namanya Esther. Itu besok lagi laporan lagi, penuh saudara penginjilan pribadi. Kita menghasilkan buah yang lebat. Nah, kalau kita mau berbuah banyak, berbuah lebat, harus sering lakukan hubungan intim dengan Tuhan. Bener nggak? Baca firman, doa, setia beribadah, ada umas, ikut. Ya, urusan yang lain terbelakangan. Nanti Tuhan yang tambahin yang lain. Bener nggak? Kita cari Tuhan dulu. Ya, kita harus melakukan hubungan intim. Dan Bapak Ibu Saudara mesti membangun hubungan itu menjadi kunci utama untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya. Nanti kalau sudah saudara bawa jiwa kepada Tuhan, ya, bawa sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, otomatis nanti apa saja yang kamu minta dalam namaku diberikan kepada kita semua. Ya, jadi kita cari Tuhan dulu, saudara. Ya. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tinggal di dalam Yesus artinya tinggal di dalam rencana Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah merencanakan sesuatu hidup kita, kita tinggal di dalam dia, nempel, ya, tertanam, ya, supaya kita kuat, saudara. Ketika angin badai hidup, sakit penyakit, ekonomi melanda kita, kita kuat. Makanya kita harus nempel, hidup nempel, ame Tuhan. Nah, saya bikin lagu-lagu rohani pengalaman pribadi, saudara. Ya, pengalaman hidup pribadi saya dengan Tuhan. Ya, saudaraku. Dan janji Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan
menerimanya. Amin. Demikian firman Tuhan saya sampaikan saat ini, walaupun singkat, padat, kena bertobat. Jangan Ko Eli nggak diundang lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau ikut mendukung pelayanan kami bawa sesuatu yang di luar serial Sagu Ambon ya. Lalu ada terbitan koran media, itu koran media untuk penginjilan, tapi secara diam-diam, secara umum. Tapi di dalamnya saya tanamin firman Tuhan. Seperti itu. Ya, kita kan dikasih kepintaran tadi sama Tuhan ya. Berhikmat. Nah, Bapak Ibu bisa bantu koran itu 10.000 saja. Kalau udah baca buat bungkus-bungkus kado ntar bisa. Kan koran udah jarang sekarang. Ya, bisa buat bungkus-bungkus. Serial Sagu Ambon dari Ambon asli. Banyak manfaatnya, bisa lihat di Google ya. Sagu Ambon. Dan itu saja. Biarlah taburan ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat pagi menjelang siang ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, dikuatkan, diteguhkan supaya kami tahu panggilan kami di tengah-tengah kota Jakarta ini untuk menjadi berkat. Dan kalau kota Jakarta ini Tuhan boleh merayakan kemerdekaannya, itu karena doa-doa kami juga Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa di dalamnya. Dan kami percaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami tetap terpelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati UMAS, WBI, apapun yang dikerjakan di tempat ini, program-programnya Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kembalikan. Soto kudus pakai toge. Tuhan Yesus paling oke. Wow, luar biasa. Iya. Ntar pulang sampai besok jangan iya terus ya. Takutnya ketemu supir angkot, iya. Dapat duit, iya juga. Ini kita mau lanjut sama acaranya Ibu Eli kan? Ibu Eli mau mempersembahkan yang terbaik, langsung aja deh. Supaya tuh empok-empok mencang-mencang jangan pada pulang. Lupa maklum mak-mak. Yuk, anak-anak didik kita ini dari seberang semua ya saudara. Kenal Tuhan Yesus, Aye Bina ya. Kita mau goyang Betawi dulu. Ya. Kita mau goyang Betawi ya. Ini kalau saya bawa semua segereja entar. Makanya sebagian aja saya bawa. Haleluya ya. Kita goyang Betawi supaya Betawi penuh kemuliaan Tuhan. Betawi dulu ya, baru bangsa ya. Kalau kita di Betawi aja kagak jadi contoh, gimana bangsa mau bertobat, ya kan? Ya, tarik bang. Goyang ya, nggak goyang awas lo. Sabar ya. Yang satu lagi. Goyang Betawi, satu lagi berarti. Iya. Ntar kalau boleh satu lagi nggak apa-apa. Ya, gedein bang, musiknya bang. Abang Jakarta yang udah pakai peci, yuk ke depan. Pak Gunawan, suruh maju. Abang baik banget Tuhan kita. Dia datang dari surga ke dunia. Oh baik banget Tuhan kita. Datang buat ngampunin orang berdosa. Nah Tuhan kita luar biasa. Dia datang untuk selamatin kita. Oh Tuhan kita luar biasa. Datang ke dunia buat tebus dosa manusia. Amin. Hey, haleluya. Hari ini kita kumpul rame-rame, bersukacita ngerayain Tuhan kita. Ucapin syukur buat segala kemurahan-Nya yang udah Dia kasih.
kasih buat kita semua. Kita joget, Yo joget yo semuanya. Jangan lupa goyang ke kanan, goyang ke kanan. Goyang ke kanan ya. Goyang ke kiri. Goyang ke kiri. Mau di video juga boleh. Tepuk tangan, tangannya semuanya. Siap-siap ketawa ya. Kita ketawa.
selamatin dunia supaya kita dibebasin dari hukuman dosa. Dia udah berkorban untuk selamatin dunia supaya kita terbebas dari dosa. Dia udah berkorban untuk selamatin dunia supaya kita dibebasin dari hukuman dosa. Dia udah berkorban untuk selamatin dunia supaya kita terbebas dari dosa. Supaya kita terbebas dari dosa. Supaya kita terbebas dari dosa. Dapatkan CD-nya di toko-toko besi. Ada di toko besi. Di like, subscribe, share. Ya, Elisala, ELYSALAT. Ya. Jarang-jarang nih ada pendeta kayak gini. Anggap aja Ida Royani yang udah bertobat. Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan lupa tuh bantu layanan ya, beli sagu Ambon ya. Tuhan memberkati ya. Wow, Ibu Eli yang luar biasa dengan tim. Kita rasanya nggak mau pulang loh, Bu Eli. Ini kalau tiap minggu begini gimana ya? Gimana? Tiap minggu ada Bu Eli mau di sini? Yang mau boleh angkat tangannya. Semuanya loh. Nanti kita nanya dulu ya sama Tuhan Yesus. Luar biasa Bu Eli, terima kasih. Ibu Hilda juga luar biasa sampai bisa hadir. Joget Ibu Hilda, joget barusan. Wow, dahsyat. Kenapa Popo sama yang di bawah belakang pada duduk ya? Kok bukan joget? Apa udah kelaparan? Nah, sebelum lapar kita mau berikan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus. Oke? Apa yang ditabur, itu yang kita tuai. Yuk kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Berkat Tuhan selalu baru buat kita semua. Dan kita percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala berkat, segala apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Yang memberi boleh sama-sama katakan amin. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk kita nonton ondel-ondel. Ondel-ondel jadi pacaran. Yuk kita datang. Yuk kita datang ke gereja. Yuk kita ajak teman-teman. Tuh ibu aku sudah jadi ondel-ondelnya tuh. Rame-rame pergi ke umas. Yesus yang baik. Kita semua mari bekerja Dan bersama Dia. sama-sama memuji Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan yuk kita datang ke gereja. Yuk kita datang ke gereja. Yuk kita Ajak teman-teman. Yuk kita gandengan angkot. Rame-rame pergi ke umas. Katakan Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik buat kita semua. Mari memuji dan menyembah Dia.
jawabannya? Ente mau hadiah gak nih? Mau. Wah, Pok Yanti, banyak nih yang mau. Ayo, Pok, kasih pertanyaannya. Puji Tuhan. Apa nama boneka rakyat Betawi yang terkenal dan berambut jabrik? Boleh. Ayo yang mana? Ulang ya. Siap. Coba dengerin nih ya, Pok. Apa nama boneka rakyat Betawi Yeay. yang terkenal dan berambut jabrik? Oke, yang berdiri ya Ibu Ide. Nah, Ibu Vecin sama Ibu Benia. Ya, oke. Oh, cuma satu, sorry, cuma satu. Mau yang mana? Ibu Kak. Ondel-ondel. Ya, betul, 100. Bisa kasih hadiah. Sagon. Yes, dapat sagong. Oke, yang lain mau sagong? Mau. Yang mau katakan mau. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ondel-ondel. Perhatikan ya, nanti ada pertanyaannya. Yang nggak perhatikan pasti nggak bisa. Oke? Ondel-ondel adalah boneka raksasa khas Betawi yang merupakan bagian dari budaya Jakarta. Awalnya ondel-ondel digunakan sebagai sarana tolak bala dan penolak roh jahat. Namun kini lebih dikenal sebagai hiburan dalam pesta rakyat atau penyambutan tamu. Asal-usul ondel-ondel dipercaya berasal dari tradisi pemujaan roh leluhur dan digunakan sebagai penjaga desa dari gangguan, roh jahat, dan malapetaka. Bentuk dan karakter ondel-ondel merupakan boneka besar yang terbuat dari anyaman bambu dengan wajah berupa topeng atau kedok yang dihiasi rambut dari ijuk. Ondel-ondel memiliki dua jenis wajah, yaitu laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel laki-laki biasanya digambarkan dengan wajah merah dan pakaian gelap, melambangkan keberanian dan kekuatan. Sementara ondel perempuan digambarkan dengan wajah berwarna putih dan pakaian cerah, melambangkan kesucian dan kebaikan. Awalnya ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala dan pengusir roh jahat. Namun seiring waktu, ondel-ondel juga digunakan sebagai hiburan dalam berbagai acara seperti pesta rakyat dan penyambutan tamu. Ondel-ondel juga menjadi simbol budaya Betawi dan ikon kota Jakarta. Kehadirannya dalam berbagai acara baik tradisional maupun modern menunjukkan adaptasi budaya Betawi terhadap perkembangan zaman. Musik pengiring ondel-ondel biasanya diiringi dengan musik gambang kromong, sebuah orkestra tradisional Betawi. Pertanyaan. Sekarang pertanyaannya, apa musik
Pilih. Roti gamba. Awalnya ondel-ondel digunakan sebagai apa? Iya. Ondel-ondel awalnya di apa sebagai penolak roh jahat atau bola. Digunakan langsung. Oke. Keripik singkong. Terus yang terakhir. Bentuk dan karakter ondel-ondel seperti apa? Bentuknya seperti raksasa. Boneka besar. Sama. 100. Sama kayak ikan besar atau ikan hiu? Kue tambang. Rame-rame pergi ke rumah. Yuk kita pergi ke gereja. Yuk kita ngajak teman-teman. Memuji Tuhan dan menyembah. Masuk dalam hadiratnya. Tuhan Yesus yang baik buat kita semua. Mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama memuji-puji Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik buat kita semua. Mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama memuji-puji Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wow, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kue cucur terbuat dari apa? Siapa yang mau kue cucur? Maria. Maria mau kue cucur. Ini doamu terjawab. Mari dulu dong, mari dulu. Oke, kue cucur. Terus yang kedua kue apa? Kue apa? Kue serabi. Belum harus sudah angkat tangan dulu. Kue serabi ini terbuat dari apa? Coba yang tahu siapa? Coba yang tahu siapa? Oke, Erna.
sini. Kue serabi ada kincanya gula merah. Kue serabi terbuat dari apa, Bu Elma? Tepung beras. Mau kue serabi? Mau, ya udah buat kue serabi. Siapa yang mau lagi? Mau apa? Mau menyanyi? Oke, berikutnya kue apa, Bu? Kue Bugis. Kue Bugis itu Kue Bugis terbuat dari apa? Ya, Ibu Feni, coba. Kue Bugis terbuat dari apa, Bu Feni? Ketan. Dalamnya bunti. Oke, ya. Oke. Ya, siapa mau lagi kue? Kue apa? Kue timus, siapa kue timus? Siapa? Ya, kue timus. Kue timus. Oke. Dalamnya dari singkong kue timus. Oke. Sekali lagi, apa lagi? Kue apa lagi? Oh, siapa mau kue lagi? Oke. Ya. Kue pisang. Oke, kue pisang terbuat dari apa? Dari pisang. Beras Magasari. Oke, ya. Oke, kue apa? Ini terakhir. Kue, ini namanya kue apa? Kue apa? Lepon terbuat dari apa? Itu beda. Kue lepon terbuat dari apa? Ketan dalamnya gula merah. Udah kasih aja nggak apa-apa. Nanti biar bagi-bagi. Oke. Ada lagi yang mau dibagi? Udah terakhir ya, udah selesai ya. Oke, yang ini kue apa namanya? Nggak kelihatan ya? Yang pinggirnya dipilih. Ayo. Apa? Pastel terbuat dari apa? Tepung terigu dalamnya sayur-sayuran. Oke, betul ya. Oke, inilah kue-kue tradisional Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangannya. Kami dari Grup Immanuel akan membicarakan mengenai cerita tentang Monas secara singkat. Mari persilakan Ibu. Isi acara habis ini. Siapin aja. Monas, Monumen Nasional Gunung Monas, dibangun untuk memperingati dan mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Pembangunannya dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan diresmikan pada 12 Juli tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Teknik pembuatan Monas. Dalam proses pembangunan Monas, ini terkenal dua arsitek yang ikut merancang desain Monas. Arsitek tersebut adalah Sudarsono dan Irijuki Silaban. Teknik pembuatan Monas juga mengikuti angka kemerdekaan dari 17 Agustus 1945. Tinggi Monumen Nasional Dapat kali itu. 132 meter dan berdiri di atas tanah seluas 80 hektar. Tujuannya didirikannya adalah untuk memperingati dan mengabadikan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia serta membangun semangat juang Indonesia. Perhatikan Oma Ope yang ada sekarang ada hadiahnya. Siapa yang mau hadiahnya? Saya.
Pertanyaan itu, Monumen Nasional disingkat apa? Siapa tadi yang saya? Monas. Pertanyaan kedua, ada anak-anak Tuhan yang membangun Monas. Monas, mau dibantuin, mau dibantu Bu ya? Mari kita lanjutkan lagi pembacaannya oleh Bu Emma. Berat emas Monas. Total berat emas yang terdapat di Monumen Nasional adalah 72 kg. 5 kg emas terletak di bagian lidah api kemerdekaan di puncak Monas. Sedangkan 22 kg lainnya berada di ruang kemerdekaan yang ada di dalam Monas. Emas 22 kg di ruang kemerdekaan dilapisi pada pintu gapura, burung Garuda Pancasila, dan Kepulauan Indonesia. Di dalam ruang kemerdekaan juga terdapat kotak kaca yang menyimpan salinan naskah teks proklamasi. Stop dulu di situ karena pembacaannya banyak teksnya. Kan ada di puncak gunung di Nah, bola api itu berapa kilo? Salah. Tolong kalau yang sudah salah tidak menjawab kembali ya. Yang sudah salah. Atau Monas adalah simbol kebesaran bangsa Indonesia yang menjadi salah satu landmark yang menjadi kebanggaan ibu kota Jakarta. Pertanyaannya, di mana letak Monas? Di kota mana letak Monas? Kalau yang sudah dapat, Lolo nggak bisa, Lolo tidak bisa. Yang sudah tidak dapat tidak bisa lagi. Tolong ya, yang sudah dapat tidak ya. Betul semua, Monas dan lapangan banteng. Halo Nyak Babe, kamu sekalian yang ada di sini. Halo. Erion siapa ya Erion? Ondel-ondel dari Betawi. Ada Tolong didengarkan ya, tolong didengarkan. Monas di lapangan banteng. Daripada kita ke Pekan Raya Jakarta, mendingan kita pergi ibadah ke Tapak Siring.
baik, Dia berikan anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya ampuni dosanya masuk ke surga. Sudah dikasih baik, Dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus Dia selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa, yang percaya dan gak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus Dia selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa, yang percaya dan gak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Setiap kita yang percaya diampuni dosanya, dapat hidup kekal selama-lamanya. Karena begitu gedenya kasih baik, Dia korbankan anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Karena begitu gedenya kasih baik, Dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus Dia selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa, yang percaya dan gak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus Dia selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa, yang percaya dan gak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Yesus Juru Selamat dunia, sama-sama. Yesus Dia sang penebus dosa, yang percaya dan gak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus Dia selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa, yang percaya dan gak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya semuanya ampuni dosanya. Amin. Haleluya. Yang terkasih Om Opa, kita satukan hati, kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini, kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kami boleh merayakan ulang tahun kota kami tercinta Jakarta yang ke-498. Kami percaya Jakarta akan semakin luar biasa di mata Tuhan, dan Tuhan akan pakai setiap kami, umas-umas yang ada di tempat ini, untuk menjadi Tuhan Yesus murid-murid-Mu yang akan memuridkan semua orang ya Bapak, sampai kami melihat everyone itu benar-benar Tuhan Yesus berjumpa dengan Tuhan secara otentik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk para tim PPW yang sudah membawa kami masuk dalam doa pujian penyembahan, untuk kami lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk ya Tuhan Yesus kebenaran firman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth ya Tuhan, yang boleh Tuhan dia boleh menaburkan benih firman ya Tuhan, sehingga ini boleh memberi kekuatan saat kami lemah, saat kami takut, saat kami khawatir, bahkan saat kami takut ya Bapak. Kami percaya ada firman Tuhan yang menguatkan kami. Terus berkati Tuhan Ibu Elizabeth di dalam pelayanannya, bahkan juga dalam pelayanan Juga di saat ministry yang Tuhan kami katakan, Tuhan akan pakai hamba-Mu lebih dahsyat untuk alat kemuliaan-Mu. Bersama tim yang boleh hadir, kami katakan Bu Elizabeth akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk membawa jiwa-jiwa yang belum percaya sama Tuhan, mereka akan menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih juga, dan juga kalau di tengah-tengah kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Hilda yang boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan Kau juga memberi kesehatan, kekuatan ya Bapak, umur panjang ya Bapak, dan kami percaya sukacita yang daripada Tuhan terus melimpah untuk Ibu kekasih kami.
bahkan juga untuk seluruh tamu-tamu undangan yang boleh hadir hari ini. Kami katakan mereka semua akan merasakan sukacita yang boleh dirasakan oleh kami semua di tempat ini. Dan sama-sama yuk kita angkat tangan kita berdoa untuk Ibu Hana. Terima kasih Tuhan, kami juga mengatakan kami ya Tuhan untuk gembala kami yang kami kasih, untuk Ibu Pendeta Hana. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang Tuhan berikan buat hamba-Mu. Terus pakai hamba-Mu lebih lagi untuk alat kemuliaan-Mu. Pakai dia ya Tuhan Yesus dalam penggembalaannya di Umas ya Bapa. Semakin hari Tuhan Kau pertajam pendengarannya, Engkau nyatakan lebih lagi Tuhan visi dan misi-Mu, agar kami katakan Umas akan bangkit, Umas akan menuai, Umas akan melihat kemuliaan Tuhan, Umas akan dipakai Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, berkati kehidupannya, pelayanannya, pengembalaannya, bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Diko Nyanto Raharjo bersama Ibu Hervin ya Tuhan, bersama seluruh wakil-wakil yang ada, bersama juga Tuhan kami berdoa untuk karayot kami yang kami kasih, Bapak Kiki Haryadi, Ibu Melvina Tuhan, kami berdoa biarlah mereka juga ya Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi Tuhan orang tua rohani ya Tuhan, kami katakan mereka juga aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan umas yang ada di tempat ini yang boleh hadir, kami katakan mereka juga diberkati saat mereka nanti pulang. Kami katakan mereka tidak sama lagi, tapi mereka akan membawa sesuatu sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kami teringat untuk bangsa kami, untuk kota kami katakan damai Indonesia, sejahteralah Indonesia, shalom Indonesiaku, sekitar glory ada atas bangsa kami Indonesia. Kami katakan Indonesia tidak sama lagi, karena ada Tuhan Yesus yang beserta atas bangsa ini. Dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, encang-encing, semua yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita buka hati kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Bapa. Biar kasih kemurahan daripada Bapa melimpah atas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan ilahi boleh mengalir atas Bapak Ibu. Bahkan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Silakan